Mereka yang berkata bahwa RUU TNI ini akan mengaktifkan kembali fungsi ABRI. Satu, mereka yang takut kehilangan makan. Kedua, mereka yang takut kehilangan ladang untuk korupsi, teman-teman. Hari ini kami dari Aliansi Masyarakat Bandung Raya, hari Jumat tanggal 28 Maret 2025, hari ini kita melaksanakan aksi damai unjuk rasa, teman-teman. Bentuk apresiasi kita terhadap negara kita, bentuk apresiasi kita selaku masyarakat, kontribusi kita selaku masyarakat terhadap ketahanan nasional, keamanan nasional, dan keamanan pangan di Republik Indonesia. Apa yang kita sampaikan hari ini, teman-teman? Dan kita sampaikan bahwa kami mendukung disahkannya Undang-Undang TNI demi tegaknya NKRI. Kemudian, kemerdekaan bangsa Indonesia akan dan selalu dipertahankan rakyat bersama-sama TNI. Kemudian, bersama institusi TNI, rakyat dan bangsa ini hidup tentram dan bahagia. Semua stakeholder yang terlibat dalam menjaga keamanan, ketentraman negara Republik Indonesia, kita bersama-sama mereka, teman-teman. Kemudian, siapa yang dirugikan oleh sepak terjang TNI saat ini? Maka hari ini kita ketahui tidak sepakat terhadap RUU TNI. Yang pertama adalah oligarki, teman-teman. Mereka yang sudah menguasai harta kekayaan dari hasil korupsi, dari hasil penyalahgunaan jabatan, teman-teman. Polri yang masuk di Kementerian Keuangan, teman-teman, yang menjabat sebagai Dirjen Keuangan, ya, seperti tahun 1990, teman-teman. Tapi hari ini bagaimana mekanisme eksekutif diperkuat yang beririsan dengan ketahanan nasional dan keamanan nasional. Yang harus kita pahami hari ini, bahwa mereka yang berkata bahwa RUU TNI ini akan mengaktifkan kembali fungsi ABRI. Satu, mereka yang takut kehilangan makan. Kedua, mereka yang takut kehilangan ladang untuk korupsi, teman-teman. Siapa? Oligarki yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Siapa? Mafia-mafia minyak, mafia-mafia migas, mafia-mafia tambang. Itu semua yang ketakutan dan mafia. Mendukung terhadap pengesahan Undang-Undang TNI, teman-teman. Undang-Undang TNI di tahun 2025. Itu adalah prinsip orang yang melawan ombak, teman-teman. Hari ini, bahwa diisukan dengan pengesahan Undang-Undang TNI di tahun 2025 ini, bahwa TNI menjadi aktif kembali sebagai dwi fungsi. Itu saya katakan salah dan tidak benar, teman-teman. Kenapa? Karena dari 16 lembaga yang tadi sudah saya sebutkan, ya, ada BNPT, kemudian BNN, kemudian Badan Nasional Wilayah, kemudian Bakamla, ya, BNPB, itu semuanya beririsan dengan ketahanan negara, teman-teman semua. Ya, tidak ada kejadian yang seperti tahun 1998 ke bawah, TNI dan Polri mempunyai slot tersendiri di gedung DPR RI. Atau hari ini kita temukan nggak TNI yang menjabat di Kementerian Keuangan atau polisi yang menjabat di Kementerian Keuangan secara aktif? Kita nggak temukan itu, teman-teman. Tapi kita temukan mereka menjabat hari ini di Bakamla, ya, menjabat hari ini di BNPT, menjabat hari ini di BPBD, menjabat hari ini di Bakamla, menjabat hari ini di BNN, menjabat hari ini di Badan Pengurusan Batas Nasional, teman-teman. Nah, itu apa? Semuanya beririsan dengan ketahanan nasional, beririsan dengan ketahanan negara, beririsan dengan kalau narkotika masuk berarti ketahanan negara kita tidak tahan, teman-teman. Itu, ya. Jadi dui fungsi ABRI yang diibaratkan dulu bahwa ABRI mengambil anggaran dan lain sebagainya, merekonstruksi ke pendidikan dan lain sebagainya, enggak semengerikan itu, teman-teman. Kita baca dulu undang-undang yang disahkannya itu, teman-teman. Mending ada hari ini kan tidak semua masyarakat mau membaca, ya. Bahkan skor TikTok juga hiburan kan, ya. Lihat berita juga, beritanya bukan berita tentang negara, tapi berita tentang kenaikan baju, turunnya harga skincare dan lain sebagainya. Tapi bagaimana DPR bisa mensosialisasikan, ya, Undang-Undang TNI yang disahkan ini di TikTok, di media massa dan lain sebagainya, supaya masyarakat bisa tahu, satu, tujuan rangkaian dari Undang-Undang TNI ini seperti apa. Kemudian tujuan dari Undang-Undang TNI ini seperti apa, isi dari Undang-Undang TNI ini seperti apa, kemudian akselerasi ke depannya seperti apa. Itu yang harus disosialisasikan oleh DPR, oleh semua stakeholder pemangku kebijakan terhadap Undang-Undang TNI. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa memahami secara komprehensif, secara global, tidak terpotong-potong, teman-teman. Itu.
Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya,